Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, di tengah kesibukan pagi yang sering membuat kita terburu-buru, ada satu ibadah ringan yang sering terlewat namun menyimpan keutamaan yang begitu besar. Ibadah itu adalah sholat duha. Sholat yang dilakukan ketika cahaya matahari mulai menghangatkan bumi ini bukan sekadar amalan sunnah biasa, tetapi sebuah kesempatan untuk menghubungkan hati kita dengan Allah setelah memulai aktivitas. Saat sebagian orang sibuk mengejar dunia, kita diajak untuk berhenti sejenak, mengatur napas, dan memohon keberkahan dari pemilik seluruh rezeki. Sholat duha adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada waktu pagi, kira-kira mulai 15 menit setelah matahari terbit hingga menjelang waktu zuhur. Pada waktu ini, cahaya matahari mulai hangat dan suasana masih penuh ketenangan. Inilah momen di mana seorang hamba diajak untuk berhenti sejenak dari kesibukan dunia, lalu menghadap kepada Allah dengan hati yang bersih. Sholat duha bukan hanya amalan ringan, tetapi juga bentuk rasa syukur karena Allah telah memberi kesempatan menjalani hari baru. Banyak ulama menyebut duha sebagai pembuka pintu keberkahan, karena dilakukan di awal aktivitas saat tubuh masih segar, pikiran jernih, dan hati lebih mudah tersambung dengan Allah. Ketika banyak orang memulai hari hanya dengan mengejar urusan dunia, seorang mukmin memulainya dengan sujud. Inilah yang membuat duha memiliki nilai spiritual yang begitu tinggi. Dan yang membuat sholat duha semakin istimewa adalah kesederhanaannya. Tidak membutuhkan waktu lama, tidak memerlukan persiapan rumit, namun mampu membersihkan hati dan menenangkan jiwa. Inilah sebabnya banyak ulama menyarankan untuk menjadikannya kebiasaan harian, karena duha mampu menjadi sumber kekuatan spiritual sebelum memasuki aktivitas yang panjang dan melelahkan. Keutamaan pertama yang paling banyak dibicarakan adalah dijamin dan dicukupkan rezekinya oleh Allah. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman, "Wahai anak Adam, rukuklah untukku di awal siang," maksudnya sholat duha, "niscaya aku akan cukupkan kebutuhanmu sepanjang hari." HR Tirmizi. Bayangkan, hanya dengan beberapa menit di pagi hari, Allah menjanjikan kecukupan. Bisa berupa kelancaran usaha, kemudahan urusan, ketenangan hati, atau dijauhkan dari kesulitan yang kita sendiri tidak sadari. Allah yang membuka pintu rezeki, dan sholat duha adalah salah satu kunci membukanya. Keutamaan berikutnya adalah ampunan dosa-dosa kita. Rasulullah bersabda bahwa siapa yang menjaga sholat duha, maka dosa-dosanya akan diampuni meskipun sebanyak buih di lautan. Hadis ini menunjukkan betapa lembutnya kasih sayang Allah kepada hambanya. Duha bukan hanya tentang rezeki, tetapi juga tentang kebersihan jiwa. Sebuah momen kita berhenti sejenak di tengah kesibukan untuk kembali mendekat pada Allah. Dalam riwayat lain, Nabi bersabda bahwa orang yang rutin melaksanakan sholat duha termasuk golongan awwabin, yaitu hamba-hamba yang selalu kembali kepada Allah. Sholat duha bukan hanya ritual, tapi tanda bahwa seseorang menjaga hubungan spesial dengan Allah. Dia tidak melupakan Allah saat pagi itu disibukkan dengan pekerjaan atau urusan dunia. Banyak orang merasakan bahwa setelah sholat duha, hati menjadi lebih tenang, pikiran jernih, dan semangat bekerja meningkat. Ibadah ini memang bukan hanya untuk meminta rezeki, tetapi juga untuk menguatkan mental dan emosi kita. Dalam psikologi, waktu pagi adalah waktu paling efektif untuk mengatur ritme harian. Dan dengan memulai pagi dengan sujud kepada Allah, kita seakan meriset hati kita untuk menjalani hari dengan penuh keberkahan. Cara melaksanakan sholat duha sebenarnya sangat sederhana.
Dimulai dengan niat di dalam hati untuk melaksanakan sholat sunnah duha karena Allah Ta'ala. Setelah itu, kerjakan sholat seperti sholat sunnah pada umumnya. 2 rakaat dengan rukun-rukun sholat yang sama. Pada rakaat pertama setelah Al-Fatihah, sebagian ulama menganjurkan membaca surat Asy-Syams atau Ad-Duha, namun ini bukan kewajiban. Siapa saja boleh membaca surat apapun yang mudah baginya. Minimal sholat duha adalah 2 rakaat, namun Rasulullah terkadang mengerjakannya 4, 6, 8, bahkan 12 rakaat. Semua kembali pada kemampuan dan kelapangan waktu setiap orang. Yang terpenting adalah keikhlasan dan kekhusyukan. Setelah selesai, disunnahkan membaca doa duha, memohon agar Allah melapangkan rezeki, memudahkan urusan, dan memberi keberkahan hari itu. Banyak orang merasakan bahwa doa setelah duha menghadirkan ketenangan luar biasa, seolah seluruh kecemasan diserahkan kembali kepada Allah yang Maha Mengatur. Karena itu, jangan terburu-buru bangkit, luangkan sedikit waktu untuk berzikir, bersyukur, dan berdoa dengan hati yang lembut. Sahabat sekalian, sholat duha adalah hadiah istimewa dari Allah untuk hambanya yang ingin mendekat tanpa merasa terbebani. Ibadah ini ringan, namun keberkahannya begitu luas, mencakup rezeki, ketenangan, ampunan, dan kecukupan hidup. Mulailah dengan 2 rakaat terlebih dahulu, lalu istiqomahkan sedikit demi sedikit. Semoga Allah memudahkan langkah kita, membuka pintu rezeki yang halal, menenangkan hati yang gelisah, dan menjadikan kita termasuk hamba-hamba pilihan yang selalu kembali kepadanya. Sholat duha juga menjadi bentuk rasa syukur atas nikmat yang Allah titipkan setiap hari. Ketika seseorang meluangkan sedikit waktu di pagi hari untuk bermunajat, ia seakan sedang menyerahkan seluruh urusan hidupnya kepada Allah, meyakini bahwa tidak ada satupun kebaikan yang datang kecuali atas izinnya. Dalam setiap sujudnya, ada doa yang terangkat, ada harapan yang diperhalus, dan ada kegelisahan yang diringankan. Bagi siapapun yang sedang mencari jalan keluar dari masalah, memperbaiki hati, atau berharap mendapatkan rezeki yang lebih lapang, duha adalah salah satu pintu terbaik yang Allah buka. Tidak perlu sempurna, cukup mulai dengan hati yang ikhlas. Karena yang Allah lihat bukan banyaknya rakaat, melainkan kesungguhan hamba yang ingin mendekat kepadanya. Teruslah mencoba. Bila hari ini hanya mampu 2 rakaat, maka itu sudah cukup bernilai di sisi Allah. Semoga setiap langkah kecil kita menuju kebaikan diganti Allah dengan ketenangan, keberlimpahan rezeki, serta keberkahan hidup yang tak terputus. Semoga Allah menguatkan hati kita untuk selalu menikmati indahnya ibadah dan lembutnya kasih sayangnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.